Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Balik lagi bareng gua Trai kan. Kali ini kita tuh bakal bahas satu anime. Ya, romance tentu aja ya, apalagi. Ya, yang judulnya tuh Yutaboro Reijo wa Ane no Moto Konsaku ni Dekai ni Sarero. Ya, kalau kita bahasa Indonesia tuh namanya tuh kayak gini, Bro. Putri bangsawan compang-camping yang dimanja oleh mantan tunangan kakaknya. Ya kan, si ceroboh yang akhirnya tuh direbutin sama tunangan kakaknya. Ya sebenarnya ceritanya itu gak gitu ya kan. Tapi daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja gitu kan ke alur ceritanya. Gas kan, Bro. Di awal kita diliatin sebuah acara pernikahan yang sangat mewah sekali. Ya, kisah ini dimulai dari sebuah keluarga baron saderen yang dimana memiliki dua putri. Yang pertama seorang kakak yang bernama Anastasia yang sangat lembut dan memiliki rambut yang lembut juga. Lalu seorang adik yang bernama Mari yang berpenampilan compang-camping seperti laki-laki dan memiliki hobi membaca dan sangat pintar. Keluarga Saderen adalah keluarga yang miskin dan bisa dianggap tidak adil kepada dua putrinya, di mana Mari itu diperlakukan seperti halnya pelayan di rumah. Ya, Mari menganggap kalau ini adalah bentuk kedisiplinan dan terus berakhir hingga hari ulang tahunnya. Akan tapi saat hari ulang tahunnya ternyata ini bukan panggung bagi Mari juga ya kan. Dan ternyata pesta ini ditujukan untuk Anastasia yaitu kakaknya yang mencari seorang suami untuk menyelamatkan keluarga Saderen dari kemiskinan. Mari yang tahu pun langsung pergi keluar dan berada di taman. Dan saat sedang di taman dan sedang bersedih, ada seorang pria yang datang dan Mari bilang kalau pintunya tuh ada di sebelah sana jika ingin masuk ya kan. Ya, pria ini ngucapin terima kasih ke pelayan ya kan. Tapi pria ini langsung minta maaf karena salah menyangka kalau Mari itu adalah seorang pelayan. Karena Mari berpakaian ke gitu ya bro ya. Lalu saat Mari melihat pria itu, Mari pun langsung bersemangat ya kan. Karena pria ini tuh berasal dari Espandoros. Ya, karena Mari tuh mengenali baju khas dari Espandoros. Ya, Mari selalu membaca buku tentang Espandoros. Pria ini juga kagum dengan cerita-cerita Mari yang bikin terpesona dengan teknologi Epsandoros. Bahkan Mari suka cerita dari Epsan tentang ring kucing merah. Tapi Mari tahu tentang perkataan ayahnya yang bilang kalau perempuan tuh tidak perlu berpengetahuan ya kan dan pergi. Pria ini mencegah tapi Mari kagum dengan pria ini dan nganggep kalau pria ini akan melamar kakaknya. Pria ini juga tanya kenapa Mari memakai pakaian seperti ini. Mari pun jawab kalau dirinya tuh tidaklah sangat cantik. Ya, pria ini pun menarik dan bilang kalau Mari itu sangat cantik. Tapi Mari pun langsung pergi dan kembali ke kamarnya dan merasa kesedihan. の伝統礼服ですよね。 Oh. サンドロスの物語が大好きなんです。ないからそれだけです。君は綺麗だ。 Lalu singkatnya Anastasia pun mendapatkan lamaran dari seorang Count Granado. Ya, ayahnya pun langsung menyuruh Mari untuk menyebarkan kabar baik ini kepada kerabat-kerabatnya dan menulis surat persetujuan. Ya, mereka berdua berbicara di kamar Anastasia. Di sini Anastasia ngungkapin hobinya yang sudah suka dengan baju-baju. Aku juga suka baju ini bang. Baju apa itu oke lah sih. Tumben kau baru muncul di sini ya kan? Muncul cepat salah. Muncul jam segini juga salah lagi. Cih mendok sena. Oh, komen, lanjut, oke? Ya, singkat kata singkat cerita, Anastasia pun pergi menuju tempat tunangannya. Akan tetapi, dalam perjalanan kereta yang dinaikinya pun terkena dirampok ya kan, dan ngebuat Anastasia tidak selamat karena jatuh ke jurang, bro. Ya, dan ngebuat keluarga Saderen shock. Bahkan ibunya tuh bilang lebih baik Mari aja yang kecelakaan, dan semua ini pun menyalahkan Mari. Tapi untungnya ayahnya tuh menghentikannya ya kan dari pukulan ibunya. Tapi sama saja si bajigur ini malah menyuruh Mari untuk menggantikan kakaknya sebagai pemuas bagi Count. Orang tua macam apa ini bro? Nggak guna anjay. Singkatnya Mari sama ayahnya pun datang ke kastil ya kan. Tapi saat di gerbang dicegah sama penjaga dan nyuruh mereka untuk pergi. Dan ada juga pelayan yang bilang kalau suratnya tuh baru sampai tadi pagi. Jadi nggak bisa ya kan. Akan tetapi saat Mari turun dan meminta maaf, pelayan ini pun sadar akan sesuatu ya kan. Dan nyuruh penjaga buat ngasih tahu kepada tuannya kalau Mari sudah datang. Kenalin, ini adalah Neng Mio, kepala pelayan di sini. Ya, Mio pun menyambut Mari dengan baik ya kan. Dan saat Mari dibawa masuk dan bertemu dengan Mari, ternyata tuan ini adalah pria yang ditemui Mari di taman kemarin. Ya, jelas ini tuh ngebuat orang terkejut, apalagi Mari yang ketakutan lihat wajah ini orang ya kan. Untungnya Mio ngangetin ya kan.
karena wajahnya tuh terlalu seram banget. Ya, nih orang pun langsung pergi dan nyuruh Mari untuk menginap malam ini. Mio pun menjamu Mari dengan sangat baik. Pria ini pun datang dengan bilang kalau ayahnya tuh udah pergi dan bilang kalau Mari kesini untuk menggantikan Anastasia. Dan kenalin, pria ini adalah Count Krios Granado. Kita panggil aja Krios. Susah banget gitu kan, Kairos. Apa sih ini? Dan panggil aja Krios. Ya, Krios tuh tanya apakah Mari tuh diperlakukan tidak baik sama keluarganya karena pakaian Mari saat kemarin itu seperti seorang janda dan birawati dan warna itu adalah warna untuk menolak para pria. Tapi Mari anggap itu adalah bentuk disiplin bagi Mari. Krios tuh terus bertanya, apa diperlakukan seperti itu? Mari menjawab kalau dirinya tuh tidak cantik. Lalu Krios pun menyuruh Mio, ya kan. Mio pun akhirnya membawa Mari ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah kamar mandi. Ya, lebih tepatnya pemandian ya guys ya. Dan merawat diri lalu berganti pakaian dengan baik. Padahal awalnya Mari kira dia tuh bakal disuruh untuk bersih-bersih kamar mandi. Lalu ada juga pelayan kamar mandi yang sangat kawaii ya kan. Aduh. Bang, udah Bang, ingat dilanjut dulu itu ya. Kalau ini kebiasaan. Ya, gomenasai, lanjut. 効果のある入浴法やマッサージやだ綺麗になるのはお風呂じゃなくても Singkatnya, saat malam semuanya pun menunggu, begitu juga dengan Krios. Ya, saat Mari datang begitu indah dan cantiknya, Mari pun membuat Krios terkagum dengan kecantikannya. Bahkan Mari pun bertanya kan siapakah dirinya. Lalu, ini adalah Liu, ibu dari Krios. Lalu, Liu pun menyetujui pertunangan ini. Tapi ada yang kurang dari Mari, yaitu adalah kepercayaan dirinya. Dan semuanya pun mengucapkan selamat. Yang jelas-jelas Mari pun bertanya ya kan kenapa mengucapkan selamat. Dan Mio pun jelasin kalau Mari itu akan bertunangan sama Krios. Tapi itu malah ngebuat Mari bingung dan bilang kalau dia tidak bisa melakukannya. 息子も結婚か私無理だぞ Maria adalah seorang yang dicintai Krios yang membuat dirinya tertegum bahkan setelah ditolak sama Mari dia pun sampai murung. Bahkan Mio tuh juga ngerosting nih Krios ya kan. Ternyata saat malam ulang tahun Mari, Krios nih salah sangka ya kan. Yang dimana Krios kira Mari adalah Anastasia dan begitu juga sebaliknya. Ya benar, wanita yang ingin dilamar sama Krios itu adalah Mari dan bukan Anastasia. Karena ini orang kagak tahu namanya jadi salah orang gitu kan. Ya, Krios adalah anak dari selir Duke Alvaro Granado, yaitu adalah Liu. Dan ini adalah istri sah dari Alfred yang namanya adalah Laura. Suatu saat, Krios tuh bermain dan jatuh dan menangis. Lalu Laura pun memberikan kue ya kan atau cookies dan langsung dimakan sama Krios tanpa basa-basi lagi. Laura tuh bingung, kok kenapa langsung bisa dimakan padahal cookiesnya tuh pemberian dirinya. Ya, Krios pun jawab kalau dia suka sama yang berbau-bau manis-manis kayak cookies ini. Laura tuh bilang dia juga suka ya. Apalagi kalau sedang membuat kue itu seakan energi negatifnya tuh semakin hilang. Ya, Laura pun juga akan membuatkan kue lagi buat Krios. Tapi suatu ketika Alfred tuh ngumumin kalau Krios lah yang akan menjadi penerusnya. Karena anak yang dilahirkan Laura hanya perempuan dan tidak ada seorang laki-laki. Dan itu ngebuat Laura bunuh diri dengan sebuah cookies yang ada racunnya. Pada akhirnya Liu menjadi istri sah. Akan tetapi Liu membawa Krios pergi dan Krios pun berjuang dengan usahanya sendiri untuk mencapai status Count. Krios tuh juga tidak suka dengan perkumpulan sosial, tapi Krios mendatangi satu acara karena sahabatnya yang mengajaknya. Bahkan nih orang tuh nyuruh Krios datang ke sebuah undangan yaitu adalah keluarga sadaran. Ini adalah Lupin Hon. Ini bener nih Lupin Hon aja ini ya. Udah Bang, itu aja. Nanti kita tambahin di next episode, oke? Ya, oke. Bahkan di sini semuanya perempuan tuh memandang gelar ya kan. Mereka suka karena gelar itu yang tidak disukai sama Krios. Apalagi Krios tuh dari Epsandoros. Jadi kulitnya tuh agak kukis-kukis gimana. Lipon bilang kalau kau akan lajang mulu ya kan. Cari jodoh sana woi. Apalagi tidak ada keturunan ya kan. Ya karena itu Krios pun datang ke pedesaan yaitu keluarga sadaran atas
arahan dari Iplone, malah Lupihon itu ya. Kios tuh nganggep kalau mencari yang mudah diatur saja ya kan, dan cinta itu tidaklah penting. Tapi setelah Cryos bertemu dengan Mari, dia pun langsung jatuh cinta dengannya. Tapi saat Mari lari, Cryos tuh terus mencari, bahkan tanya dan dijawab kalau bintang utamanya itu ada di sana. Ya, Cryos tuh anggap kalau nih orang tuh bintang berarti dia adalah Mari. Karena Mari yang sedang ulang tahun dan Cryos yang temui itu adalah Anastasia. じゃと妹のマリーだと聞いた。彼女が俺が出会ったのは姉のアナスタジアか。 Pada akhirnya Cryos pun melamar dan menerima balasan yang selalu mempersiapkan acara pertunangannya. Tapi kalau saat ada kabar kalau Anastasia dapat musibah di jalan dan mati, ya kan, membuat Cryos terpuruk. Lalu saat Mari datang dan ternyata orang yang disukai itu enggak metong, tapi ternyata dia ditolak sama Mari, bahkan nyuruh ngusir Mari juga tadi ya. Walawit. Ya, Mio bilang kalau harus meluruskan kesalahpahaman ini. Singkatnya, Cryos pun menemui Mari. Di sini Cryos jelasin kesalahpahaman mereka dengan bilang kalau Cryos tuh benar-benar menyambut Mari sebagai istrinya. Ya, Mari jawab terima kasih dan setuju begitu aja. Karena tadi Mari tuh hanya terkejut. Dan Mari juga tahu keadaan Cryos yang akan mewarisi Duke. Jadi butuh calon bini bro. Lalu Cryos tuh jatuh hati dengan Anastasia yang cantik. Ya, Cryos jelasin itu benar. Tapi setelah bertemu Cryos itu tidak memikirkan nikah politik lagi. Dan surat itu benar-benar tulus ya kan. Ya, Mari tuh bilang ya dia yang balas kok ya. Nah, tapi kesalahan ini malah makin ruwet ya kan. Yang untungnya tuh ada Neng Mio yang menghentikan ini. Karena udah masuk jam makan malam juga ya kan. Dan perut Mari bunyi anjay. 食の時間です。 服で死にそうだ。 Pada akhirnya mereka pun makan malam dan membahas tagi. Tapi bagi Mari dia tuh hanya orang yang menggantikan posisi kakaknya. Ya karena itu Cryos tuh jadi pusing dan bilang yang penting semuanya setuju dengan pertunangan ini. Dan Mari juga ingin pulang dulu ya kan karena disuruh sama bapaknya. Dan Mari pun juga bilang ya kan karena tugasnya di sini tuh hanya untuk membuat Cryos senang. Tapi Mio bilang dia tidak boleh pergi ataupun tidak boleh pulang ya kan atas perintah dari Cryos. Karena Cryos sudah pusing tuh ya kan mikirin hal kayak itu. Keluar dah tuh. Ya Mio tuh tanya kenapa Mari selalu nganggep kalau dirinya tuh adalah orang jelek. Mari tuh jawab karena di rumah selalu dibilang kayak gitu. Mio pun bilang kak di sini hanya ada cermin dan bercerminlah malam ini untuk melihat diri Mari sendiri. Lalu saat Mari mau tidur dia tuh nganggep kalau semua ini tuh hanyalah mimpi. Tapi saat bangun lah kok enggak bangun-bangun ini walawe. 荘厳な白亜のみたいな夢を見たわ。この中なのね。 Ya ampun, sadarlah ini tuh bukan mimpi Maria, bukan mimpi bro ya. Mio pun datang dan memperkenalkan pelayan baru dari kerajaan, yaitu Hana dan Ilza. Kenapa wajahnya itu loh? Pingin ku tampol itu orang ya. Kali ini dengan pelayan baru Ilza dan juga Hana membuat Mari sedikit canggung. Tapi ini pelayan tuh agak lain ya kan, yang ngebuat Mari sepertinya tidak nyaman. Lalu sarapan tuh juga udah datang ya kan. Yang datang tuh banyak banget macamnya, dari daging bebek, ayam, sapi, rusa dan masih banyak banget. Ya, Mari bilang apa bisa dibagi dua saja dengan Mio. Jelas Mio tuh menolak akan hal itu ya kan, yang dimana mungkin ya kan perut kecil bisa menghabiskan semua makanan ini, bahkan udah kayak mau muntah tuh Mari walawi. Ya jelas dong Mari pun nggak bisa menghabisin semua makanan itu dan menjadi mubazir. Dan saat berganti pakaiannya bagus, Mari tuh nggak tahu mau milih yang mana, yang pada akhirnya dipilihkan sama Mio ya kan. Mio pun mengajak Mari untuk berkeliling kastil atau bisa disebut benteng ya kan. Kita akan lanjut ke kediaman yang mewah dan juga megah. Bahkan ada tempat untuk menanam sayur juga. Pekerjaan Cryos itu itulah yang ngebuat Cryos terkenal. Bahkan bisa disebut bisa menemukan banyak orang yang menjadi teman-temannya. Salah satunya tuh Mio dan masih banyak lagi ya kan. Kayak nih orang. Ya Mio bilang banyak dari kami yang berlatar belakangnya tuh dari kalangan bawah yang berharap kalau Ilja sama Hana nih berguna karena dia tuh dari kerajaan. Tapi kayaknya itu semua tuh enggak terjadi ya kan, karena saat Mari ingin meminum teh dengan susu, mereka berdua nih bilang apakah itu cara baru untuk meminum teh, kayak seperti ngeledek Mari ya kan. Tapi Mari nganggep ya kan kalau mereka tuh tidak suka dengan susu. 長い一日だったわ。旦那様帰れるんだ俺は。
Dan keesokan harinya saat sarapan, Mari pun memuji sayur yang sangat lezat ini. Mio bilang itu ditanam di kebun oleh Johan dan bisa dikunjungi sama Ilse dan Hana karena Mio tuh sedang ada urusan jika mau berkunjung ke kebun. Singkat kata, Mari pun berkunjung ke kebun dan bertemu dengan Johan dan bertanya tentang banyaknya tanaman. Tentu Johan pun tertarik dengan hal itu karena hal ini adalah hal yang sangat langka banget. Karena Johan mau nunjukin tempatnya, Ilja sama Hana pun teriak dan berbicara tempat kotor kayak gitu ya kan. Kenapa kok bisa? Seperti mengatai Johan yang enggak. Mari pun mau menghentikan, tapi Mari teringat sesuatu yang harus dia lakukan dan pada akhirnya tidak jadi menanam. 虫も庭師もいるのに失礼な。私はともかく伯爵様から与えられ Lalu saat malam hari, Mario pun tidak bisa tidur dan keluar kamar malah bertemu sama Krayos yang baru pulang dan belum makan. Pada akhirnya Krayos pun merayu Mari untuk duduk dulu dan bilang kangen sama Mari. Lalu makanan datang, begitu juga dengan kokinya yang bernama Topo. Dan ada Mio juga ya kan. Mari pun memuji rasa masakan itu dengan baik. Tapi Topo malah menangis histeris dengan bilang jangan memaksakan diri untuk memuji masakan kalau tidak enak. Ya, Mari tuh jelasin kalau dia tuh bukannya tidak menyukai masakannya, tapi hanya banyak makanan yang tersedia. Jadi enggak kuat buat ngabisinnya ya kan. Dan merasa bersalah juga karena udah mubazirin tuh makanan ya kan. Mendengar itu Topo pun bersemangat dan kembali ke dapur dan membuat makanan penutup yang enak banget. Bahkan dia juga ngabisin sebagiannya gitu kan. Neng Mio mana bang? Kenapa kau nanyanya cuma itu doang sih? Ah, kau ini sedang ambil teh itu sana udah. Kau mau bantuin? Mana bantuin? Ya, pada akhirnya mereka berdua pun punya banyak waktu untuk berdua. Karios tuh tanya bagaimana tentang dua pelayan itu. Ya, Mari pun jawab ya kan baik-baik saja, tapi dengan wajah yang enggak support banget. Yang ngebuat Krayos bilang jangan terlalu dipikirkan, apalagi jika tidak suka bilang saja. Jangan pernah memendam semuanya sendiri ya kan. Dan jika ada yang kurang maka bilanglah saja. Tapi bagi Mari semua itu tidak ada yang kurang dan dua pelayan itu emang agak lain ya. Kemudian Neng Mio pun datang dan membawa teh dan camilan malam buat dirinya ya kan. Setelah meletakkan teh yang itu nih, Mio pun langsung pamit buat nyemil dulu. Beh, makannya banyak. Nyemil ya bro ya, nyemil malam. Sambil nunggu tehnya mendidih, mereka pun bermain sambung kata dengan tema yang mereka sukai. Ya, awalnya Krayos tuh bilang Mari dan ngebuat Mari malu-malu ya kan dan bilang harusnya di awal dari Awo ya, oke? Ya, Krayos pun selalu menyebutkan makanan manis dan Mari menyebutkan tumbuhan. Dan saat akhiran, Mari pun bilang Krayos, tapi itu hanyalah bercanda dan diganti dengan kiss. Lah kok malah yes gitu kan. Waduh agak lain pak. Krayos pun menggoda apakah Mari ingin dicium gitu kan. Tapi saat Mio datang dan nuang ke teh, ternyata tehnya tuh udah dingin nih ya kan. Dan Krayos pun minta susu buat nambah cita rasa. Tapi Mio malah bilang kayaknya tidak perlu ya kan, karena kalian berdua udah kayak manis gitu bro ya. マリー 私の好きなものキュロスマサは必要なさそうですけどね Lalu saat Krayos mau tidur ya kan, Mio tuh tanya apa yang terjadi setelah tidak bertemu Mary selama 4 hari. Ya, Krayos tuh jawab, aku makin mencintainya. Ya jelas, Mio tuh jawab, enggak tentang itu juga saat ya kan. Krayos tuh ingin memberikan kemewahan kepada Mary agar Mary tuh bisa tenang. Tapi menurut Mio itu akan malah menjadi Mary sedikit tertekan terhadap perlakuan ini. Karena berusaha seperti apapun itu akan selalu saja begitu. Karena Mio tuh udah nganggep ngalamin hal kayak gitu ya bro ya. Terus jawab itu tidak masalah. Lagian ini bukanlah sihir, ini adalah kenyataan. Kau kepala pelayan yang hebat dan Mari juga hebat. Mio pun meminta izin untuk jadi pelayannya saja. Ya, Kerasu jawab tidak apa-apa. Tapi yang dia takutkan kalau Mari itu tambah imut, apalagi saat memakai pakaian santai. Bahkan Kaios nganggapkan guling itu sebagai Mari. 楽しいし好奇心砂丘の威力自然なか眠れない Emang udah kagak normal ini orang, woi. Kau tuh kayak enggak pernah aja kalau nginep di sini gitu. Bang, jangan kau bakal aib di sini juga lah, wala we. Kau yang nulis? Ya, singkatnya, keesokan harinya Mio pun mulai menjadi pelayan bagi Mari. Dan mereka juga minum teh bareng. Lalu Toponi datang membawa puding susu yang enak. Bahkan dirinya tuh yang muji sendiri kan kalau masakannya tuh sangatlah enak. Mari tuh bilang kalau Hana sama Elza mungkin tidak suka susu dan nyeritain tentang kejadian teh yang ngebuat Mio jadi kayak gini. Topo juga siap-siap aja ya kan dan dan akan ngebuatin puding tanpa susu. Mana cara buatnya bang? Tanya Topo lah. Lanjut, saat berkeliling asap nih nganter barang milik Mari dari keluarga Sadaran.
Ya, Mio tuh marah kenapa dibawa ke sini. Asep bilang kalau sudah dapat persetujuan dari Ilja sama Hana. Mari tuh ingat barang-barang ini tuh adalah barang-barang dirinya. Dan dirinya tuh juga dapat pesan dari ibunya yang sangat kejam. Yang ngebuat Mari tuh sedih. Tapi Mio pun langsung membawa Ilja dan Hana ya kan. Dan ngebuat mereka jera. Bahkan mulut mereka tuh udah kayak gak pernah disekolahin. Dan inilah yang mereka dapatkan. Mampus berani banget sama bini gua, Sat. Banyak banget ternyata bini kau ya kan. Lanjut. Ya, Mio pun meminta maaf atas kejadiannya. Tapi Mari minta benang dan juga jarum dan mengunjungi kebun dan membuat John dan terkejut. Karena Mari ingin sekali berkebun. Malah manis itu bro. Alah. Pada akhirnya Johan pun mengajak Mari untuk menanam dan membuat Johan senang dan meminta maaf atas kesalahannya kemarin. Johan bilang kalau dirinya tuh orang asing di sini kan. Tapi bagi Mari yang tinggal di rumah ini adalah keluarga. Jadi semuanya keluarga walaupun belum tunangan juga sih sama Kayas ya kan. Johan bilang kalau Karayas tuh juga bilang kayak gitu juga bahwa mereka semua yang di sini tuh adalah keluarga. Lalu si Asep tuh ngasih kabar kalau Krayos mau pergi ya kan. Ya Mari pun menemuinya dulu dan Krayos terlihat ngantuk karena semalam tuh mikirin Mari sama gulingnya. Ya Mio pun juga pesan ya kan buat ngembaliin barang retur. Yaitu Ilja sama Hana yang gak berguna ya kan. Ya Ilja sama Hana nih enggak terima dan mencaci maki Mari. Bahkan keluarga Krayos tuh juga kena nampaknya. Akan tetapi saat ditantang balik sama Krayos, mereka berdua malah diam 1000 bahasa. Pada akhirnya Mari pun minta maaf karena Krayos ditertawakan. Ya, Krayos tuh ngambil bunga dan diselipin di telinga Mari. Dengan bilang, kau ini cantik Mari. Dan mendekatkan. Untungnya Mio ngingetin kalau harus segera berangkat ya kan. Dan hal itu ditonton juga ya kan sama Johan dan sama mbak-mbak yang mandian yang kawaii banget. Gue lupa namanya ya. Mbak kasih nama Mbak Luna ya bang. Kau membuat nama sendiri malahan, mantap. Ya, Krayos pun pergi ke istana. 比較的に婚約式の段取り Singkat kata, singkat cerita, Mari pun mendapatkan surat dari sahabat Krayos yaitu Luhipon. Dan ternyata nih orang tuh adalah pangeran ketiga dan juga kapten dari kesatria kerajaan. Ya, isi suratnya tuh udah kayak sebuah ancaman ya kan agar Mari tuh datang ke acara yang dia buat. Ya, kayak pasar malam gitu, Bro, tapi nggak malam gitu. Walah, singkat kata singkat cerita, Mio sama Mari pun datang dengan jemputan oleh kereta kerajaan. Sampainya di tempat Mio sedikit merasa curiga kepada Luhipon ya kan. Ini karena orangnya tuh jahil tapi nggak jahat gitu, Bro ya. Dan bener aja, baru juga dibilang malah muncul ya kan batang hidungnya. Mio pun ngejar orang itu ya kan dan pasti pesan ke Mari untuk nunggu kan karena bisa saja itu tuh hanya orang yang menyamar. Dan ternyata bener dong saat Mari mau ikut lomba ngupas apel ya kan nih orang malah ngambil apelnya dan langsung memakannya dan membayarnya juga sih. Mio yang udah tahu pun kembali ya kan dan bilang kalau dugaannya tuh bener. Lalu Luhipon pun memperkenalkan dirinya sebagai putra ketiga dan kapten kesatria kerajaan. 僕はルイフォン・サンダルキア・ディルツェ騎士団長キュロス君の言う Mereka bertiga pun berkeliling buat beli makanan. Tapi kayaknya Mari masih terpengaruh nih sama Ilyas dan Hana. Ya, Luhipon tuh meminta maaf buat kelakuan mereka berdua. Karena jujur-jujuran Luhipon tuh kagak tahu kepribadian dari mereka berdua ya kan. Dari lubuk hati yang dalam Luhipon tuh minta maaf Fred di ini ya. Bahkan Luhipon tuh mau ngajak buat nonton pertandingan pedang. Awalnya Mari tuh enggak mau, tapi karena paksaan ya pada akhirnya Mari pun mau-mau aja buat nonton gitu kan. Singkat kata mereka tuh akhirnya nonton. Lalu Mio tuh izin buat pamit pergi buat beli makanan terlebih dahulu. Aku juga ikut neng Mio ya bang. Bye. Pertandingan pun udah dimulai. Bahkan Luhipon tuh cerita kalau dulu saat di sekolah Krayos sama dirinya tuh ketemu malah langsung adu bogem karena masalah menghina. Dan itu pun jadi masalah yang besar banget ya kan pada awalnya. Mari pun juga terkejut mendengar hal itu. Dan kembali ke pertandingan, kesatria baja hitam nih menang lawan baja putih. Tapi baja hitam nih mengkhawatirkan keadaan lawannya terlebih dulu. Luhipon tuh tanya kenapa Mari tuh enggak teriak kayak wanita pada umumnya. Saat melihat orang bertarung, biasanya tuh cewek itu akan berteriak kia kia. Ya tentu aja sih Mari pun menjawab kalau hal kayak gini tuh membuat dirinya sangat takut dan meminta maaf karena tidak sesuai ekspektasi dari seorang pangeran Luhipon.
Bahkan Luipon tuh tanya kenapa Mari menjadi tunangan dari seorang Krayos. Yang dalam hati Mari tuh bilang kalau dia tuh adalah pengganti dari seorang kakaknya. Pada akhirnya final pertandingan pun juga udah dimulai antara baja hitam ngelawan baja hijau. Jelas dong yang menang baja hitam ya kan, dengan satu kali hantaman pedang saja ya kan. Si baja hitam pun selalu mengkhawatirkan lawannya setelah selesai pertandingan. Dan karena hal itu mungkin tuh membuat Mari dapat menikmati pertandingan ini. Dan Neng Miu pun datang dengan barang hasil rampasannya. Apa kau bilang bang, ini tuh makanan ya bang ya? Tadi Mio tuh hebat banget bang, saat merampas makanan gitu. Ya, itu berarti merampas dong. Oke, lanjut. Mio pun bilang, syukurlah kalau begitu. Karena si baja hitam itu mungkin saja keroyos. Karena dari cara bertarungnya dan juga kuda-kudanya saat memegang pedang. Mio pun langsung ngelakuin nakal kayak gini. Sontak, mereka tuh malah ngumpet setelah ngebeberin identitas dari sang baja hitam. Waduh Neng Mio, wah teriakannya itu loh sangat menjiwai rek. Ternyata Luifon tuh udah tahu dari awal kalau itu adalah Krayos. Dan saat menuju ke ruang istana, jalan tuh udah penuh bro sama ciwi-ciwi yang mau dengan sama Krayos gitu kan. Ya, gue juga bertanya gitu kan, mari bang mari gitu kan. Tapi idem dulu, oke? Ya nih Mari pun langsung menerobos dan bilang kalau dia tuh kayak tunangan tapi nggak jadi dibilang ya kan. Dan bilang aja kalau dia tuh bangsawan atau kerabat dari Krayos. Ya, Mio pun membantu dengan menghalangi mereka dan Mari pun menuju ke tempat ya kan, atau bisa disebut tempat istirahat lah ya. Ya, Mari hanya ingin melihat Krayos tersenyum dan bumbu-bumbu cinta pun kayaknya udah mau diracik ini bro. Walau saat masuk ke ruangan Krayos tuh kayak udah mulai halu ya kan kalau Mari tuh udah di sini. Lipon bilang itu nggak halu ya kan karena dia yang mengundang Mari ke sini. Bahkan Lipon tuh bilang apa yang kau sukai dari dia. Bahkan dirinya tuh tidak peduli dengan dirimu ya kan kalau Pihon. Awalnya Lipon tuh senang gitu dengar Krayos makan kawin. Tapi dengan wanita yang bahkan tidak mencintai dirinya. Dan itu tuh kayak nikah politik ngebuat Lipon ingin tertawa. 婚約すると聞いた時と春が訪れたってクワ政略結婚その Krayos yang tidak terima Mari dihina pun langsung mengajak duel di arena. Dan mereka pun sempat adu sedikit pedang di dalam ruangan. Pada akhirnya Krayos tuh akan membuat perhitungan dengan Lupihon dan akan membuat Lupihon meminta maaf kepada Mari. Dan Lupihon pun keluar dari ruangan dan menyetujui pertandingan itu. Di sini Mari tuh meminta maaf karena terus merepotkan Krayos dan menangis. Krayos pun menenangkan dengan bilang kalau Lupihon tuh hanya mengejeknya karena mereka ini adalah rival sejak kecil. Mari pun juga ingin membalaskan omongan Lupihon dengan nusanya sendiri dan akan marah kepadanya karena telah menghina seorang Krayos. Ya, sebelum ke medan perang, Krayos pun sedikit meminta semangat ya kan. 服の口づけを湯を叩きのめしてくる Kata singkat cerita, pertarungan antara Lupihon sama Krayos pun juga udah dimulai. Walaupun Lupihon pangeran nih kan, Krayos tuh tidak akan menahan diri lagi ya kan. Adu pedang yang hebat tuh udah dilakukan oleh Lupihon sama Krayos. Bahkan Lupihon tuh menghempaskan pedang milik Krayos ya kan, yang tentu saja dengan semangat. Mari Krayos pun juga menghempaskan pedang Lupihon. Mereka berdua pun akhirnya saling adu jotos itu kan antara baja hitam sama baja putih. Jangan rasa segitulah bang, nggak baik gitu bang. Ya emang itu bajunya itu loh ya, itu warna hitam sama putih anjay. Ah kau ini. Lanjut. Pada akhirnya Krayos pun mengalahkan Lupihon dengan satu pukulan telak. Dan menghempaskan Lupihon. Dengan kemenangan ini Mari juga ikut bersorak atas kemenangan Krayos. Bersoraklah, kesatria baja hitam telah menang gitu kan. Sebenarnya ini pemeran tambahannya kau apa saya sih bang? Kok jadi kau yang jadi itunya? Wah kagak bener ini wah. Apa sih kau? Iri aja iri. Lanjut. キロスグラナド卿 Bahkan Krayos tuh menyuruh Mari untuk turun dan mengumumin kalau dirinya tuh akan bertunangan dengan Mari, bangsawan saudara. Tapi ketakutan Mari itu belum hilang kepada semuanya. Tapi Krayos bilang jangan pernah takut dan saatnya memperlihatkan wajah Mari yang sangat cantik. Dan saat wajah Mari sudah terlihat, semua penonton bersorak dan mengucapkan selamat kepada mereka berdua.
私キロス・グラナドはマリー城ともども王国の発展に尽くすこと君は綺麗だ Singkat kata singkat cerita, saat udah sore kan Mari nih kembali ke Kang Cecep yang mengadakan lomba kupas apel. Di sini Mari tuh mau ikutan lagi kan. Malah hilang lagi tuh buahnya ya kan. Ini ulah Lupifon lagi kah atau gimana ini? Oh, tenang aja. Kali ini tuh ulah dari Mamang Krayos gitu kan. Mantap weh. Di sini Krayos tuh juga ingin ikutan ya kan untuk lomba mengupas apel. Di sini Mari tuh juga berterima kasih ya kan kepada Krayos dan tanya gimana kabar dari Lupihon. Dan Lupihon udah datang dengan bilang, "Gua sehat walafiat kok. Jadi mah santai aja gitu kan." Walawi. Ya, Krayos yang sedang mengupas apel lu nyalahin Lupihon karena dia datang ya kan. Dan tepat dia datang tuh apa namanya tuh saat dia motong apel lu putus itu kulitnya ya kan. Jadi nyalahin Lupihon itu ya kan dan ngeberiin dia apel dan harus bertanggung jawab gitu kan. Tapi saat apelnya dimakan sama Lupihon lah kok atos dan ditertawain dah tuh sama Krayos karena nggak bisa bedain apel asli sama palsu. Lalu di sini Mario pun juga berterima kasih kepada Lupihon karena bercerita tentang kehebatan dari seorang Krayos dan semoga mereka tuh bisa berbicara lagi kan. Singkatnya, saat Mari udah mau pulang, Mari memberikan sedikit hadiah bagi Babang Krayos ya kan. Ya enggak banyak tapi membuat iri. Walawi. Kau bisa iri juga ya bang ya? Lawang kamu yang nulis kok alawi. Tapi Mio kok nggak ikut bang? Ya dia tuh ada acara bro ya sama Babang Krayos buat nyasihin sesuatu. Jadi diantar dulu ya pulangnya sama Wolfgang gitu kan. Panggil aja Wolfgang. Walawi. Cuma potongan rambut bang. Udah tahu nanya. Di sini Mio pun nyerahin surat dari keluarga Sadaran yang dimana istrinya tuh nyuruh buat Mari pergi dan minta maaf ke Anastasia karena yang seharusnya meninggal itu adalah Mari dan bukan Anastasia. Lalu ayahnya tuh menyuruh segera pulang karena ada pekerjaan rumah yang harus diurus sama Mari. Bahkan Krayos tuh nyuruh Mio buat nyelidikin sesuatu. Karena orang tua macam apa yang bertindak kayak gini ke anaknya. Singkat kata singkat cerita, Wolf tuh mulai menjadi pengganti buat Mio ya kan sementara aja kok santai aja. Bahkan si Cile pun juga ada nih. Dia tuh adalah cucu dari Wolf yang masih magang kata si Wolf. Bang kok kecil bang? Ya kecil-kecil cabai rawit ini kan. Walah. Lanjut, Cel itu juga memamerkan rambutnya yang sangat bagus. Tentu saja Mari pun memujinya karena hari ini juga adalah kepulangan dari Krayos. Tentu saja Mari tuh memilih baju yang sangat bagus. Bahkan waduh sangat cantik gitu kan. Admin pun juga terpesona rek. Wah bahaya. Bahkan Celi pun menarik Mari buat menyambut Krayos. Bahkan Topo tuh akan membuatkan manisan yang enak. Begitu juga dengan Johan memberikan bunga juga. Dan melihat Mari yang sangat cantik dan manis kan membuat Krayos tuh tersenyum bahagia saat melihat Mari. Dan dikasih bunga lah itu. Admin juga mau kalau gitu mah. Sadar bang sadar. Sadar bang sadar. Gitu kan. Aduh lebih. Krayos bilang apakah Mari itu juga termasuk hadiah bagi dirinya. Ya tentu langsung dipeluk lah itu. Bahkan Krayos nyelepin bunga tuh di telinga Mari. Wah meleleh gua. Jangan meleleh bang. Jangan. Nanti gak bisa buat bang. Buat apa anjay? Buat konten maksudnya bang. Oke lanjut. 例のプレゼントでもあるな Arikabu. Oh, また綺麗になった Singkatnya saat malam hari kan Mari tuh mau benerin buku kesukaannya yaitu kucing merah atau apalah itu ya kan. Dan Wolfu membawa Mari ke perpustakaan dan kebetulan juga ada Mbak Liu Liu di sini ya kan ibu dari Krayos. Dan kebetulan tuh sedang membuat surat juga. Ya surat pertunangan antara Mari dan juga Krayos. Ya surat pertunangan Mari dan juga Krayos. Mari tuh meminta izin buat membuat suratnya. Bahkan Mari tuh bilang kalau dirinya tuh bisa bahasa Epsandoros. Jadi dia akan membuat surat juga untuk bahasa Epsandoros. Wolf tuh jelasin kalau Mari tuh suka dengan Epsandoros dan kesini tuh buat benerin buku kucing merah. Tentu saja Liu Liu menjadi nostalgia dengan keadaan ini. Ya maksudnya dengan bukunya oke. Bahkan Mari itu teringat tentang omongan ayahnya yang bilang kalau perempuan tuh enggak butuh belajar dan akan mirip seperti nenek Mari. Ya, Liu bilang, mana mungkin. Lagian belajar itu sangat penting.
Dan wanita yang bisa berbahasa asing itu juga pasti dilirik sama pedagang dan juga bangsawan. Apalagi yang bisa menggunakan bahasa Flarian dan Sainan. Ya, mari jawab kalau dirinya tuh bisa berbahasa itu. Walaupun dia tuh belajar autodidak atau belajar sendiri. Tentu saja hal itu tuh membuat Liu Liu terkejut. Seorang putri baron biasa bisa berbahasa asing ya kan. Ya, mari pun jelasin kalau banyak imigran yang menjadi petani. Jadi dialah yang menjadi juru bicaranya itu kan. Ya, mari tuh membantu sedikit pekerjaan dari seorang baron. Bahkan Liu Liu memuji tulisan Mari ya kan. Bahkan Liu Liu tuh nyuruh dia untuk tanda tangan dan tulis namanya di surat itu. Karena tulisan Mari sendiri yang menulis suratnya itu. Tentu hal itu ngebuat Mari menangis ya kan. Pada awalnya Liu Liu itu tidak menaruh harapan kepada Mari. Tapi itu dulu dan sekarang mungkin Liu Liu setuju bahkan memeluk Mari dengan penuh kasih sayang. Berbeda dengan orang tua Mari ya kan Mindokse. Wah, kalau itu nggak orang tua itu bang, orang apa nggak tahu gue itu. Balawe. Udah bro jangan gitu ya. Ya gak boleh ya kan. Kita tuh harus bersyukur bro. Oke lanjut. Ya Liu Liu juga bilang ya kan. Menangislah jika perlu. Dan itu ngebuat Mari pun menangis dengan deras. Walaupun dia tidak tahu kenapa dia menangis. どんどん泣いちゃえ。涙が止まらなくて。 Singkat kata singkat cerita, saat Krayos pulang, Mio pun langsung melaporkan sesuatu yang dibutuhkan tentang Mari. Tentang kedua orang tua Mari, yang mereka bisa disebut orang tua kandung Mari. Dan ada catatan dari rumah sakit. Bahkan kemungkinan tertukar itu sangat kecil karena di rumah sakit yang nggak terlalu besar atau mewah gitu kan. Lalu Mio tuh juga ngasih surat yang datang lagi yang berisikan Mari buat pulang karena ayahnya tuh sedang sakit. Krayos tuh ingin sekali melindungi Mari dengan cara apapun, tapi kok malah dibully sama ibu mertuanya sendiri gitu kan. Ya, Mari pun tersenyum saat melihat Krayos masuk ke ruangannya Liu Liu ya kan. Di sini juga ada Celi juga, oke? Ya, Mari tuh sedang berlatih untuk menyambut orang. Yang jelas itu ditentang sama Krayos. Jelas Liu Liu itu bilang kalau sikap protektif sama cinta itu sangat berbeda, oke? Dan ngebuat Krayos tuh paham akan hal sesuatu. Dan Krayos pun tentu saja ya kan. Tentu saja hal itu ngebuat Krayos sadar dia tuh tidak bisa terus mengurung Mari di sini dan akan memberi sedikit kebebasan kepada Mari. Pada akhirnya Krayos pun memberikan surat yang diberikan Mio tadi. Saat membacanya Mari pun tahu kalau itu tuh tulisan dari seorang ayahnya. Mari tuh bahkan bilang kalau dia tidak akan kembali ke rumah itu lagi dan sadar kalau orang tuanya tuh membencinya. Dan Krayos pun bersyukur karena Mari itu sudah tumbuh menjadi lebih baik. Dan Mari juga berterima kasih karena sudah diberikan tempat tinggal di sini atau telah diberikan tempat yang berharga lah ya di sini itu kan. Udah gak sih? Kalian tuh mesra-mesraannya udah gitu kan. Aku yang nulis tuh tersiksa juga ini. Alawi, tolong. Ya saat di ruangan mereka tuh minum teh bareng ya kan. Ada Cela, ada Mbak Luna ya kan, ada Krayos, ada Mari. Di sini Cela tuh memuji Mari dan Krayos tuh juga mau memuji juga, tapi dengan bilang mengemaskan. Malah membuat suasana menjadi sangat hening. Walau berbahaya rek. Udahlah Mamang Krayos, jangan kapuji kan. Agak aneh soalnya kalau kamu muji, oke? Bahkan Krayos tuh ngerasa kalah sama Topo yang selalu dipuji sama Mari. Dan begitu juga saat Mio datang, Mio tuh meminta maaf lagi karena dia tuh harus pergi karena ada orang yang harus dia temui. Pacarnya Neng Mio kah bang yang harus ditemui? Bahkan Mio tuh menyuruh Mari buat menghabiskan waktu bersama dengan Krayos agar Krayos tuh enggak murung terus gitu kan bro, karena enggak dapat jatuh sama Mari. Bang, jangan bicara itu, oke? Pertanyaanku belum kau jawab jemput. Gak itu. Lalu saat malam Krayos tuh juga nitip banyak tulisan buat keluarga Sadaren jika lewat ya kan. Maka lemparkanlah saja kata Krayos. Ya isi suratnya tuh tentang keimutan Mari dan kecantikan Mari. Bahkan Krayos tuh juga nyuruh bawa pengawal ya kan. Walaupun Mio itu kuat, tapi pada akhirnya juga bawa pengawal juga, yaitu adalah Asep. Kenapa Asep sih bang? Aku juga ikut aja. Aku aja yang gantiin Asep bang. Asep itu gak guna bang. Ya Asep nih tanya mau kemana. Ya jelas Mio pun menunjukkan surat yang terselip ya kan, yaitu ditulis sama adik Mari, yaitu adalah Edric, dengan bilang kalau Anastasia tuh udah pulang dan nyuruh Mari untuk berbalik. Lah kalau gitu, kenapa Asep gak pergi aja itu kan? Biar gue aja yang gantiin dia bang, ya kan? Lah nanti kau nggak guna juga, biar Asep aja lebih berguna gitu kan. Lanjut.
お姉ちゃん帰ってきておねね確か馬車助かるのは不可能でしょう。です私の顔知恵。 Dari cerita yang beredar ini kan bro ya, kereta Anastasia tuh dikejar sama bandit dan Anastasia tuh mencoba untuk lari tapi malah jatuh dari tebing. Ya itu yang dikabarin aja sih, tapi kebenarannya tuh kita masih belum jelas. Dan beberapa hari setelah Mio pergi, Cryos tuh bersikap aneh dengan cara mencoba untuk menjadi pelayan Mari ya kan, buat menjadi agar lebih dekat dan mau memilihkan baju buat Mari. Tapi untungnya tuh langsung ditendang tuh sama Celi gitu. Celi bilang kalau itu sangatlah mesum dan mengingkari perjanjian tadi ya kan. Dan keesokan harinya Cryos ngajak Mari buat kencat. Karena dapat surat dari Luhipon apalah itu ya, yang pada akhirnya mereka pun juga kencan dengan senang hati. Dan kencannya tuh nyamar ya Rek ya. Oke. Di sisi lain Mio sama Asep yang sedang menyelidiki. Ya buat menyelidiki hal ini mereka tuh harus menyamar dan menyusup masuk ke rumah keluarga Sadaran. Pada awalnya Mio sama Asep nih ke seseorang yang bernama Karina. Dan ngebuat dapat kartu sekolahnya tuh butuh kebohongan yang sangat kecil. Cuman kebohongan kecil aja ya kan. 京都の探偵です。でたらめにも程がある Halo, kebohongan besar pun akan dimulai sekarang. Di sini Mio pun berpura-pura menjadi Karina dan menjadi teman Mari. Ya, Mari tuh meminta kepadanya untuk mengambilkan sesuatu saat kembali. Itu alasan Neng Mio aja ya kan. Lalu ada nenek-nenek yang kayaknya tuh kesal karena Mio nih tanya di mana kamar Mari, yang tentu aja nenek-nenek ini menunjukkan kamar Mari yang udah kayak gudang. Mio tanya, "Kenapa Mari tuh di sini?" Nenek ini jawab, karena Mari itu tidak cantik dan perempuan yang tidak cantik mendingan untuk melakukan pekerjaan ya kan. Tak lama kemudian ayah Mari sama Hendrik tuh datang. Ya tentu aja ayah ini bilang kalau ini adalah bukan kamar Mari dan membawa ke kamar Mari yang sesungguhnya. Saat di kamar pertama Mio tuh bilang mana mungkin ini kamar dari Neng Mari karena tidak ada buku atau nggak ada rak buku gitu kan. Yang pada akhirnya dibawalah ke tempat yang kayak ruang kerja dan banyak buku. Dan saat ayah keluar bentar, Mio tuh membuka jendela dan sedikit mendengar percakapan dari kamar sebelah. Rupanya kamar sebelah tuh kamar dari ibu dan dari kamar ibu sama ayah Mari, oke? Lalu saat ayah Mari kembali, Mio pun cepat-cepat menutup jendela dan ayah Mari bilang kalau mereka tuh ingin keluar. Jadi kalau udah selesai mereka tuh bisa ikut keluar juga gitu kan. Dan rencana Mio akan dimulai di sini buat menyusup. Yang sebenarnya dengan kemampuan kan mencuri Mio pun dapat melompat tinggi dan membuka kamar di sebelahnya dan menemukan sebuah boneka yang mirip sekali dengan Anastasia. Walaupun ini boneka, akan tetapi rambut asli ini membuat si Neng Mio bingung ya kan. Apalagi baju yang dikenakannya itu adalah baju di dalam peristiwa kecelakaan itu. Ya, Mio juga mengkhawatirkan sesuatu dan beranggapan kalau si tukang kuda itu berbohong dalam memberikan keterangan. さんは川に落ちて遺体も確かにこれまで考え会わなければならない人物。 Dan kembali lagi dengan dua sejoli ini. Saat membeli es krim Turki ya tentu aja ya kan dipermainkan lah tuh sama tukang es krimnya. Bahkan membuat Cryos kewalahan menahan keimutan Mari dan mau apa? Kenapa sih gini? Udah bang, jangan kau ngeluh mulu. Itu cepetan bawain, lanjut, oke? Ya oke lanjut. Saat mereka membeli baju ya kan, iman Cryos tuh udah gak kuat lagi nih kan. Ya maksudnya tuh untuk membeli baju yang dipilihkan sama Mari buat dirinya. Bahkan mencoba semua setelan yang disebutkan sama Mari gitu kan. Mantap, emang pria sejati ini mah memang Cryos. Oke bro, lanjut. の言ったものの試着を頼む全部だ Saat Mari keluar sebentar, Mari tuh melihat perhiasan yang bagus ya kan buat dipakaikan sama Cryos. Dan ada yang manggil nama Mari juga. Yang itu ngebuat Mari teringat dengan Anastasia. Saat berbalik malah ada pemuda yang agak sengklek gitu kan. Sontak Mari pun berteriak dengan menyebutkan nama Cryos buat menolongnya. Yang tentu aja langsung diangkat dah tuh sama Cryos. Dan ngebuat takut dan berlari gitu kan si pemuda agak lain ini. Mari itu juga cerita kalau pakaiannya tuh sedang compang-camping dan tidak menarik ya. Tapi bagi Cryos, Mari itu sangat manis bahkan tanpa riasan sekalipun.
Dan sekarang Krayos tahu Sadaran menyembunyikan Mari dan mengikat Mari. Tapi Krayos tidak akan membiarkan itu terjadi dan tidak akan melepaskan Mari begitu saja. Bahkan Mari juga beranggapan begitu. Lalu ada seseorang yang mengintip Mari sama Krayos dari kejauhan. Siapa itu bang? Kok bikin penasaran gitu aja? Tahu tuh, kayaknya si Hendrik dah ya kak. Adik dari Mari itu mungkin. Kemungkinan saja. Mereka berdua berkeliling untuk membeli oleh-oleh buat orang di rumah. Sampai itu udah banyak banget itu kan. Apalagi si Krayos tuh membawa Mari ke sebuah toko perhiasan atau kayak sebuah toko kerajinan. Di sini Krayos disuruh buat nemuin Louis Vuitton di ini adalah Giova. Ya, Giova bilang kalau Louis Vuitton tuh sedang tidur di lantai 2. Ya, Krayos pun akan naik ke atas dan nyuruh Mari untuk menunggu di bawah. Karena Louis Vuitton tuh punya kebiasaan unik yang dimana tidur terlentang. Kok terlentang bang? Anjay. Telanjang bang, bukan terlentang. Lanjut. Oh ya ya, oke oke. Ya, saat Krayos naik Mari pun tertarik dengan sebuah pecahan permata yang dimana warnanya tuh mirip seperti warna mata dari Krayos, yaitu berwarna hijau. Ya, ini tuh bisa disebut kayak Yamrut ya kira ya. Yova bilang bisa aja kalau mau ya kan, apalagi Neng Mari itu tunangan dari Krayos yang akan bisa dibawakan sebagai cindera mata. Tapi Mari tidak mau itu ya kan, anjay. Ya, berapa harganya dia tuh akan membayarnya walaupun mahal. Giova pun paham dan membungkusnya. Lalu ada orang aneh nih yang masuk mau menggoda Neng Mari. Tapi Mari bilang permisi dulu karena Mari tuh kesini dengan tunangannya. Nih orang malah tanya kan apakah mereka tuh udah berciuman dan sangat-sangat dekat gitu kan. Ya Mari pun jawab belum, tapi tidak akan lama lagi kok. Sudah bisa dipastikan gitu kan. Krayos tuh dengar hal itu dan malah mimisan tuh orang. Anjay mantap karena keimutan Mari saat ternyata ini orang adalah Louis Vuitton yang sedang menggoda Mari atau sedang menyamar juga sih orang ya anjay. Ya lalu untuk inilah Louis Vuitton tuh memanggil mereka berdua, yaitu menunjukkan sebuah permata merah muda seperti ruby. Benda ini juga bisa disebut sebagai alat untuk aliansi. Bahkan ini bisa disebut sebagai harta nasional. Louis Vuitton tuh nyuruh beli dengan seharga 80 juta euro. Sebenarnya keluarga Granado itu lebih sugih ya kan, atau lebih kaya daripada keluarga kerajaan. Dan jika memberikan ini semua penduduk mungkin bisa protes masalah pajak. Tapi jika permata ini dibilang sebagai hadiah buat Granado, mungkin itu bisa meredam masalah itu. Masa ke masa semuanya tuh bisa runtuh. Contohnya kayak keluarga Sadaran, apapun kekayaannya. Setiap keluarga kekayaan itu adalah sebagaikan senjata. Mari jawab, dia tuh akan berusaha dan tidak akan mengabaikan pelajaran dengan menyebut dia udah bergabung dalam keluarga Granado. Ya, dengan senang dengan perkataan Mari, Louis Vuitton pun menurunkan harganya menjadi 70 juta saja. Kukira dikasih gratis boleh. Apalagi ini tuh udah cara Louis Vuitton karena mencari warna rambut kayak Mari. Ya, itu membuat Krayus bilang, kenapa kau bocorkan sekarang gitu kan. Walah weh. Tapi Krayus tuh berterima kasih karena sudah mencarikan permata yang sangat indah ini seperti rambut Mari. Ya, dengan wajah yang agak merah, nih Louis Vuitton tuh bilang, ya dan bilang kan, tapi masih butuh waktu buat menjadikannya sebuah cincin. Singkatnya, saat di kereta, Mari tuh berterima kasih karena sudah membuatnya bahagia. Lalu Mari pun juga memberikan sebuah kain buat mengikat rambut Krayus dan menunjukkan permata yang dibeli Mari dengan bilang kalau mungkin ini akan indah jika dijahit di bagian sini. Apalagi ini tuh cocok sekali dengan mata milik Krayos berwarna hijau. Tiba-tiba suasana tuh menjadi panas ya kan, dan Mari pun membuka jendela. Dan saat melihat keluar, Mari seperti melihat bayangan Anastasia. Krayos pun memeluk Mari yang hampir jatuh ya kan, dan bilang, jika kau tidak suka kau bisa mendorongku menjauh. Tapi Mari pun bilang dirinya sangat bahagia. Dan tiba-tiba si Mari membayangkan kalau bertemu dengan Anastasia, dan Anastasia tuh menyuruh untuk bertukar tempat dengan Mari, dan Mari pun kembali menjadi Mari yang dulu. Tapi kenyataannya tubuh Mari pun menjadi kedinginan dan membuat Krayos memerintahkan untuk mencari dokter buat Mari. Kembali ke masa lalu saat Anastasia dan Mari masih kecil. Di sini Mari sedang sakit tuh dirawat oleh Anastasia. Dan saat Anastasia membacakan buku ya kan, buku tentang kucing merah. Lalu ada nenek yang datang dan nyuruh Anastasia buat pergi dan nyuruh Mari buat tidak mendengarkan apa yang dibacakan oleh Anastasia karena semua yang dikatakan Anastasia itu tidak benar tentang buku itu.
Atau salah lah ya ceritanya. Nenek Mari bilang kalau Mari itu anak yang terpintar di rumah ini. Jadi hal yang efisien itu mengajari Mari dengan baik. Ya, nenek ini bernama Sasa. Dan kembali ke masa sekarang, Mari udah sadarkan diri dan sedang dirawat sama Krayos. Bahkan Krayos bilang kalau dia tuh baru aja masuk ke sini dan mengganti kompresornya ya. Dan kalau yang lain tuh diserahkan sama kayak ke pelayan kayak ganti baju, apalah dan lain-lain, oke. Bahkan Krayos tuh enggak tidur sama sekali karena khawatir sama Mari. Saat mau makan bubur, Mari pun langsung bilang dan bayangannya tuh kalau dia lagi disuapin sama Anastasia. Mari juga bayangin sejak kapan dia tuh mulai makan sendiri. Bahkan setelah nenek Sasa meninggal, Mari tuh mulai diperlakukan sebagai tidak baik. Lalu saat Krayas mau pergi, Mari pun menghentikannya dan tidak bisa tinggal sedetik pun. Keegoisan ini membuat Mari tanya kenapa bisa. Ya, Krayas tuh jawab, karena kau selalu memberiku kebahagiaan. Detik ini juga akhirnya cinta Krayas pun tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Karena Mari itu sudah mencintai Krayas dengan sepenuh hati. Dan Krayas juga bilang dia sudah mencintai Mari sejak pertama kali bertemu. Perkataan yang sudah diterima sama Mari juga hal itu. 私はあなたが好きです。目で会った時からずっと君のことが好きだった。はい。 Oh, nggak apa-apa, yang penting Mio masih sendiri aja. Oke, lanjut. Ya, itu membuat Krayas berbahagia berkali kan. Krayas tuh mau keluar dulu buat memberitahu dokter kalau Mari tuh udah bangun. Dan nyuruh Mari buat nunggu dulu di kasur. Tapi malah terdengar suara orang jatuh itu ya kan. それじゃあ Yang membuat Mari keluar. Dan Mio pun jelasin kalau si Krayas tuh melompat ya kan, dan membuat dirinya terjatuh. Dan Mio, akhirnya aku melihat lagi. Walewi. Mio juga mau memberikan kebenaran sesuatu. Mari bilang kemana? Ya, Krayas pun jawab kebenaran tentang keluarga Sadaran. Ternyata Mio membawa kusir kereta yang dinaiki Anastasia. Dan Krayas pun bertanya, apakah kau yang membunuh Anastasia? 当主のキュロス・グラナド様です。ヤーコブ、もうスタジア・シャデランを殺したのは